Teman-teman, aku punya ini tokol dan hanya punya sambal ini. Nah, ini bisa kita goreng kemudian kita baladoin, tapi pengen deh rasanya punya cita rasa yang berbeda, hanya sekedar digoreng dan lain sebagainya. Sepertinya bisa kita bikin tongkol suwir kali ya. Oke, tongkol suwir bumbu pedas kita kasih nama, dengan sambal yang segini cukup sih, tapi agak kurang pedas. Oke, aku lihat dulu di kulkasku ya, apa yang bisa menunjang tongkol suwir tersebut. Alhamdulillah ada cabai merah, alhamdulillah masih punya kemangi, ini bisa kita, dan masih sisa, nanti bisa buat lalapan. Oke. Kita apain ikannya. Nah, ikannya ini kita suwir-suwir. Suwir-suwir. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu, supaya masakan kita laku, emang harus putar otak, terus harus bisa mengatur. Jadi memang benar kata orang-orang, ibu rumah tangga itu adalah manajer. Dia punya program tersendiri. Kadang-kadang programnya program dadakan. Walaupun ibaratnya SOP-nya sudah ada, jadi ibu yang baik, mendidik anak, mengatur keuangan, segala macamnya. Namun di suatu sisi, dalam proses mengatur keuangan, dia pinter mengelola makanan. Kalau saya sedang sharing-sharing sama teman-teman, menu itu tidak bisa duit, anggaran diatur oleh menu. Ada satu pendapat bilang, dengan pola hidup, pola ini, pola sehat segala macamnya,
Kita nggak bisa dengan anggaran yang sedikit, kita perlu beli ini, beli itu, segala macam bla-blanya. Itu berlaku bagi mereka yang punya keuangannya memang mapan. Tapi bagi kita yang, maaf, kita masukkan kategori pas-pasan. Jadi bukan pas mau pengen beli ini bisa, bukan itu. Pas mau beli ini dibuat harus bisa. Nah, itu yang pas-pasannya. Kalau pas mau beli ini bisa, itu cukup namanya. Kan karena ada plesetan. Aku mah hidupnya pengennya pas-pasan aja. Pengen beli mobil, pas duitnya cukup. Pengen beli baju, pas duitnya cukup. Pengen ini pas intinya. Itu bisa juga. Tapi pas-pasan aja, pas-pasannya ada yang lain lagi. Pas mau pengen beli ini diusahakan untuk cukup. Nah, itu diusahakan. Jadi kalau udah seperti itu, pas mau masa ini diusahakan cukup, pas ini diusahakan cukup. Nah, disinilah perputaran otaknya seorang istri, seorang ibu rumah tangga. Dia harus pinter, dia harus pintar mengkeep keuangan tersebut, tapi keluarga tetap dalam kondisi koridor makanan sehat. Nah, jadi rumus kita adalah anggaran, menu itu diatur oleh anggaran. Nah, bagaimana caranya supaya bisa tetap makan enak, bergizi dan lain sebagainya? Bukan satu sehat dua kenyang. Satu sehat dua kenyang. Ada beras, ada sambal, kayak gitu. Itu satu sehat dua kenyang. Tapi kalau yang sehat dan bergizi segala macamnya, yaitu tadi dengan duit yang terbatas nominalnya, keluarga menikmati hidangan dengan dengan cukup. Itu berlaku misalnya bagi kita yang punya angka pendapatan itu UMR lah misalnya ya, contohnya, atau di bawah dari UMR. Jadi yang perlu kita keluarkan dulu, kita anggarkan dulu, bukan anggaran yang pasti. Misalnya kita masih ngontrak, anggaran yang pasti ya keluarkan kontrakan dulu, uang sekolah anak, transportasi anak, transportasi suami. Sudah itu lagi, apalagi yang wajib lagi. Oke. Bumbu sudah kita giling halus. Sekarang apa kerjaan kita adalah untuk menggoreng. Kita menggoreng goreng dulu ikannya. Ini tadi nih kemangi sudah kita pretelin ya, seperti itu. Minyak panas, kita goreng ikannya.
Oh ya, tadi itu saya nggak liatin ya tongkolnya sudah dicuci. Ini dari tempat itu sebenarnya sudah saya cuci. Seperti itu. Sudah mulai panas. Sodetnya kita siapkan. Sudah bisa semuanya. Jadi cara ikan tongkol ini teman-teman nggak mau ribet, itu pada saat masih disayat-sayat tadi sebelum disuir itu bisa kita goreng dulu baru kita suir. Gitu. Ini kalau saya mau agak apa, disuir dulu. Seperti itu. Menggoreng ikannya udah selesai. Sekarang kita tumis. Masih tetap minyaknya yang tadi ya bersih. Kita tumis. Kemudian bumbu yang kita ulek kita tumis juga. Aku lupa deh ambil daun jeruk. Kemudian kita tambah cabai, tambah tomat, kita tambah, ini sengaja ya makin sepertiga mateng cabai dan tomatnya. Kita masukin deh nih sambal goreng kita. Sambal goreng kita. Oke. Nah, yang namanya sambal goreng itu pasti dia rasanya udah berasa garam dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita menambah, apakah kita harus menambah garamnya atau dan lain sebagainya, kita cicip dulu ya. Pasti juga karena sambal goreng tadi itu kan bukan sambal goreng yang baru, tapi adalah stok kita yang masih ada. Karena udah percampuran dari tomat dan sambal dan cabai, nah rasanya jadi berkurang. Maka kita tambah sedikit setengah sendok teh. Kaldu jamurnya
Nggak boleh ketinggalan. Udah, rasanya udah pas, masuk. Kemudian kemangi masuk. Kemanginya banyak banget, enak, harum. Ini saya sengaja nggak mau ngasih air. Kenapa? Nanti ikannya, lembeknya itu beda gitu. Jadi ikan saya kok sukanya kering kayak gini. Oke deh, sudah siap-siap kita salin. Ini kalau pas temen yang hobi pedes, rawitnya harus diperbanyak ya. Memang tongkol yang kayak gini enaknya pedes. Cuman yang super pedes di rumah ini anak saya yang laki-laki. Saya sendiri nggak kuat. Oke, sudah jadi. Enak buat sarapan. Oke deh, makasih ya teman-teman udah ngikutin. Dan monggo, makasih banget yang udah subscribe. Yang belum, monggo silahkan bersedekah dengan subscribe, komen, like, dan aktifkan loncengnya. Oke, ketemu lagi di vlog yang lain dengan bentuk dan acara dan masakan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.